duduk Ibu. Selamat siang Ibu, saya dengan Dr. Amel yang menjaga di klinik pada siang hari ini. Dan Ibu, hari ini kita akan melakukan prosedur penyuntikan yang dimana itu fungsinya itu untuk melakukan pemberian obat pada Ibu berdasarkan hasil rekam medik Ibu ya Ibu. Nanti prosedurnya akan saya jelaskan. Tapi sekarang izin saya bertanya identitas Ibu terlebih dahulu. Ibu dengan Ibu siapa? Naila. Ibu Naila usianya berapa? 26 tahun dok. 26 tahun. Perempuan ya Bu ya. Ada riwayat alergi nggak sebelumnya? Enggak, itu Nggak ada alergi. Nah nanti sekarang akan dilakukan prosedur penyuntikan ini. Saya masukin obat cairan ke dalam tubuh Ibu. Nanti mungkin sedikit tidak nyaman. Terus juga mungkin kedepannya bisa ada pembengkakan, tapi Ibu jangan khawatir. Nanti saya akan minimalisir kemungkinan tersebut. Terus juga nanti saya akan posisikan Ibu di tempat yang nyaman serta privasi Ibu terjaga. Selain itu nanti saya akan menjaga sterilisasi juga. Nah, ada yang ingin ditanya dulu Bu sebelumnya? sudah. Sudah baik. Apa Ibu setuju untuk melakukan prosedur penyuntikan ini? Setuju baik. Nah, izin saya untuk mempersiapkan terlebih dahulu ya, persiapannya. Yang pertama jadi persiapan obatnya. Kita cek kembali rekam medis pasien untuk memastikan data diri pasien berdasarkan nama, usia, jenis kelamin serta ada tidaknya alergi untuk memastikan obat yang digunakannya. Kemudian kita cek juga obat-obatan yang akan digunakan oleh pasien, yang diberikan kepada pasien. Terus kita cek informasi mengenai obatnya juga. Lalu kemudian kita minta pasien untuk melakukan penimbangan berat badan. Nah Ibu nanti setelah ini kita akan melakukan penimbangan berat badan. Nanti mohon Ibu pakaiannya dilepas, lalu barang-barang yang sekiranya memberatkan mohon disimpan terlebih dahulu, serta alas kaki nanti dilepas terlebih dahulu ya. Selanjutnya persiapan alat dan bahan. Jadi alat yang digunakan ada instrumen tray untuk menyimpan nanti squid yang sudah berisi obatnya. Selain itu ada safety box untuk limbah medis. Kemudian bahan habis pakai ada plester, kemudian kasa steril, kemudian alcohol swab, ada cairan pengencer, ada handscoon, kemudian ada squidnya serta needle-nya yang nanti akan digunakan. Dan jangan lupa untuk obatnya, jenis vial dan ampul. Nah, kemudian setelah itu lakukan tahap perencanaan. Jadi saya cuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan WHO. Kemudian setelah itu gunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, kita persiapkan squidnya terlebih dahulu dan needle yang akan digunakan. Squid yang berukuran 3 cc dan 5 cc dengan ukuran jarum 23. Kemudian setelah itu kita ke tahap penyuntikannya. Jadi kita cek kembali tadi berdasarkan rekam medis obat yang akan digunakan. Kemudian kita cek kemasannya apakah jenis obat itu sudah sesuai, dosisnya sudah sesuai, dan cara penyuntikannya bagaimana. Kemudian yang pertama ini untuk jenis obat yang bentuk vial. Jadi bentuk vial ini nanti kita buka bagian tutup logamnya. Kemudian kita lakukan pembersihan pada karet dari vialnya, diusap, lalu kita tunggu sampai kering. Setelah tunggu sampai kering, kita persiapkan squid dan needle, lalu kita buka dengan menggunakan teknik one hand. Kemudian kita posisikan bevelnya ini ke dalam vialnya, ke dalam karet yang sudah tadi dibersihkan. Kemudian kita lakukan aspirasi sampai volume yang dibutuhkan oleh pasien sesuai. Kemudian sabut jarum. Setelah
Setelah itu pastikan tidak ada tidak ada gelembung udara yang masuk. Kemudian setelah itu tutup dengan menggunakan one hand technique. Kemudian setelah itu ganti jarum dengan jarum yang baru yang tadi dipersiapkan. Kemudian yang kedua, untuk jenis obat yang ampul. Yang ampul juga nanti bentuk ampulnya nanti kita cek terlebih dahulu di bagian lehernya itu, obatnya itu apakah ada yang masuk ke atas batas patahan atau tidak. Kalau misalkan ada, kita lakukan penurunan dari obat tersebut sampai obatnya itu berada di bawah patahan dengan cara menyentil gitu. Kemudian setelah itu kita bersihkan juga ampulnya itu, leher patahannya dengan menggunakan alkohol swab juga. Menggunakan alkohol swab, leher dari ampulnya itu kita bersihkan, kemudian tunggu hingga kering. Setelah itu dengan menggunakan jarum yang sudah dipersiapkan tadi, buka dengan one hand technique, kemudian masukkan jarumnya itu ke dalam ampulnya. Kita lakukan aspirasi juga sesuai dengan volume kebutuhan obat dari pasien. Lalu arahkan secara vertikal untuk yang ampul. Kemudian kita tarik, kita cek apakah ada tidaknya gelembung udara yang masuk. Kalau ada, lakukan buang dan pastikan kembali volume obat yang diberikan sudah betul. Kemudian tutup dengan menggunakan one hand technique dan ganti jarumnya dengan menggunakan jarum yang baru. Setelah persiapan dari obatnya, kita siapkan juga tadi obat yang sudah dimasukkan ke dalam kulit. Kemudian kita masukkan juga plester, kita masukkan alkohol swab, dan masukkan juga asap ke dalam instrumen tadi. Kemudian kita tutup. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan injeksi. Kemudian setelah itu kita dekatkan identitas pasien, lalu kita dekati ke pasiennya. Pastikan pasien dalam keadaan rileks. Baik Ibu, jadi saya sudah selesai untuk mempersiapkan obat-obatnya tadi. Nah, sekarang kita mulai Ibu penyuntikannya. Ibu betul dengan Ibu Naila, usianya 26 tahun, perempuan dan tidak ada alergi ya Bu ya. Nanti saya antarkan ke kursi untuk melakukan tindakan. Ibu tenang aja karena ini sudah dalam keadaan tertutup dan saya akan melakukan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya kita lakukan tahap penyuntikan. Jadi penyuntikannya bisa dilakukan dengan subkutan dan intramuskular, di mana yang subkutan ini lokasinya bisa di lateral dari lengan atas, kemudian bisa juga di abdomen, serta bisa juga di paha. Kemudian untuk yang intramuskular kita bisa lakukan di vastus lateralis, kemudian bisa juga di gluteus maximus di bagian bokong, di bagian ventral medius serta bisa di bagian otot deltoid juga di lengan atas. Nah, ini untuk cara menyuntikannya. Yang pertama, pasien dalam keadaan duduk, ini secara subkutan dulu, pasien dalam keadaan duduk, kemudian kita akan melakukan tindakan di bagian lateral atas. Nah, jadi yang pertama kita persiapkan dulu obatnya, kemudian kita berikan alkohol swab secara sirkular dari dalam keluar di bagian lokasi yang akan dilakukan injeksi dari dalam keluar. Kemudian kita persiapkan obatnya. Kita persiapkan obat yang telah dimasukkan ke squidnya, buka tutup dengan one hand technique. Kemudian kita posisikan titik penyuntikannya tadi, biarkan dulu alkohol swabnya kering, kemudian kita lakukan penyuntikannya dengan memperhatikan bevel menghadap ke atas gitu. Masukkan jarum secara perlahan, lalu
dorong obat secara perlahan dan tarik jarum secara cepat gitu. Kemudian tekan dengan menggunakan alkohol swab dan kalau perlu tutup dengan menggunakan plester. Kemudian selanjutnya untuk penyuntikan yang pada intramuskular, kita lakukan lokasinya itu di gluteus maximus di bokong. Jadi kita bagi 4 kuadran, lalu kita pilih bagian superior lateral dari gluteus maximus. Itu adalah tempat melakukan injeksi intramuskular. Jadi kita minta pasien untuk berbaring di bed, kemudian minta untuk telungkup. Nah, sama caranya, bersihkan dulu secara sirkular dari dalam keluar. Ini di sini, dari dalam keluar. Kemudian setelah itu kita persiapkan obat yang tadi yang sudah dipersiapkan, buka one hand technique, kemudian persiapkan untuk lakukan injeksi intramuskular. Jadi kita lakukan traksi terlebih dahulu, traksi dari bokongnya, kemudian kita tusuk 90 derajat, kemudian masukkan obat secara perlahan dan tarik secara cepat. Tekan-tekan dengan menggunakan alkohol swab agar obat masuk menyerap dengan baik. Apabila perlu itu tutup dengan plester atau kain kasar. Kemudian setelah itu minta pasien kembali ke posisi yang nyaman. Baik Ibu, silakan terlentang kembali dan kita tunggu dulu, lakukan evaluasi selama 15-30 menit untuk mengecek ada tidaknya reaksi alergi dan memastikan obatnya terserap dengan baik. Nah, untuk limbahnya ini, limbah dari bekas penyuntikan, jangan lakukan recapping dan langsung buang ke safety box. Untuk yang lainnya buang ke limbah yang lainnya buang ke tempat sampah yang biasa. Nah, apabila tidak terdapat safety box, kita lakukan recapping dengan menutup one hand technique sebenarnya tersebut, lalu simpan dengan baik. Kemudian terakhir kita lakukan dokumentasinya itu yang pertama berisi hari dan waktu dilakukannya injeksi, kemudian dosis obat, jenis, serta tanggal kadaluarsa serta cara pemberian administrasi obatnya tadi subcutaneous dan intramuskular injeksi, kemudian keadaan pasien saat dilakukan injeksi, serta lokasi penyuntikan tadi berarti di lateral atas serta di gluteus maximus atau bokong untuk yang intramuskular. Yang terakhir adalah nama dan tanda tangan penyuntik. Mohon maaf tadi ada yang lupa sedikit di bagian yang subcutaneous, harusnya sebelum dilakukan penyuntikan atau injeksi itu harus dilakukan pencubitan pada bagian yang akan dilakukan injeksi. Atau